Halo semuanya, selamat datang. Kali ini kita bakal kupas tuntas, bener-bener dari A sampai Z, gimana caranya bikin blog yang sukses. Mulai dari sekedar ide di kepala, sampai blog itu bisa jadi sumber penghasilan. Kamu punya ide brilian yang kayaknya, wah, ini bisa jadi gede banget. Pernah kepikiran gitu kan? Nah, gimana kalau ide itu kita sulap jadi blog beneran? Bukan cuma blog biasa, tapi yang sukses, yang banyak pembacanya. Yuk, kita mulai petualangannya bareng-bareng? Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita cari idenya dulu. Terus, kita bangun rumah digitalnya. Setelah itu, kita isi rumahnya dengan konten-konten keren, undang tamu buat datang, dan terakhir, kita buka toko di dalamnya. Simpel kan? Ayo kita mulai dari yang pertama. Bagian 1, menemukan ide emas kamu. Nah, ini nih, langkah yang paling fundamental. Serius deh, memilih topik yang pas itu ibarat membangun fondasi rumah. Kalau fondasinya kuat, kedepannya bakal jauh lebih gampang. Oke, jadi apa sih itu niche? Gampangnya gini nih, niche itu topik spesifik yang jadi fokus utama blog kamu. Kenapa harus spesifik? Biar blog kamu nggak jadi kayak warung serba ada yang isinya campur aduk. Dengan niche yang jelas, kamu bisa menarik pembaca yang tepat dan lebih gampang dianggap sebagai ahli di bidang itu. Coba deh, ini beberapa niche yang lagi populer dan potensinya bagus banget. Keuangan dan teknologi misalnya, itu bayaran per klik iklannya atau CPC-nya biasanya tinggi. Artinya potensi duit dari iklannya lebih gede. Terus ada kesehatan, travel, makanan, hobi, ini semua minat pembacanya tinggi banget, jadi gampang dapat interaksi. Terus, gimana cara milihnya? Cuma 3 langkah gampang kok. Pertama, dan ini paling penting, pilih topik yang benar-benar kamu suka dan kuasai. Kedua, cek pasarnya. Pakai aja Google Trends buat lihat seberapa banyak orang yang nyari topik itu. Ketiga, intip potensi cuannya. Ada produk yang bisa dijual nggak? Ada peluang iklan nggak? Gitu. Nah, ini nasihat penting banget. Tolong diingat ya. Jangan pernah, sekali lagi jangan pernah maksa nulis topik cuma karena lagi ngetren, padahal kamu nggak ngerti-ngerti amat. Tulisanmu bakal kerasa kosong. Dan pembaca itu pinter loh, mereka bisa ngerasain. Keahlian kamulah yang jadi modal utama buat bikin mereka percaya. Oke, ide udah dapat. Sekarang kita masuk ke bagian teknisnya. Nggak usah takut, saya bakal jelasin sesimpel mungkin. Selamat datang di bagian 2, membangun rumah digital kamu. Biar gampang, kita pakai analogi rumah ya. Bayangin blog itu rumah kamu. Nah, orang kan butuh alamat buat nemuin rumah kamu kan? Itulah yang disebut domain. Terus, rumah kan harus dibangun di atas tanah. Nah, tanahnya itu adalah hosting, tempat kamu nyimpan semua file, tulisan, dan gambar-gambar blog kamu. Dua-duanya ini wajib punya. Sekarang, platformnya ada 2 pilihan utama nih. Di kiri ada Blogspot. Gampang, gratis, modalnya cuma akun Google. Tapi ya itu, terbatas banget, kustomisasinya dikit, alamatnya juga ada embel-embel blogspot.com. Terus yang kanan ini jagoannya, wordpress.org atau self-hosted. Kamu memang harus beli domain dan hosting sendiri, tapi kebebasannya itu loh, total. Mau didesain kayak gimana aja bisa, pluginnya ribuan. Dan yang paling penting, blog ini 100% punya kamu. Kalau mikir jangka panjang, ini pilihan yang paling oke. Rumahnya udah berdiri, sekarang waktunya kita isi perabotan. Selamat datang di bagian 3, mengisi rumah kamu dengan konten. Di sini, kita bakal belajar seninya bikin tulisan yang nggak cuma enak dibaca manusia, tapi juga disayang sama mesin pencari, kayak Google. Ingat prinsip emas ini ya, kualitas di atas kuantitas. Selalu, jauh lebih baik kamu posting 1 artikel super lengkap dan bermanfaat seminggu sekali, daripada tiap hari posting tapi isinya cuma basa-basi. Fokusnya adalah ngasih nilai lebih buat pembaca. Jadi, nulis tentang apa dong? Jawabannya ada di riset kata kunci. Caranya, pertama, coba pikirin, kira-kira audiens kamu tuh nyari info apa sih? Kedua, pakai alat riset kata kunci buat nemuin frasa-frasa spesifik. Terus analisis, banyak nggak yang nyari dan ketat nggak persaingannya. Tips jitu nih, fokus ke long tail keywords, itu frasa yang lebih panjang. Contohnya, jangan cuma nargetin sepatu lari, tapi sepatu lari terbaik untuk pemula di aspal. Lebih spesifik, saingannya lebih dikit. Tapi, hati-hati ya, ada jebakan. Jangan sampai kamu nulis cuma buat nyenengin mesin pencari. Kalau kamu dijejelin kata kunci di mana-mana, tulisanmu bakal jadi aneh dan kaku kayak robot. Aturan nomor 1, selalu, dan saya ulangi, selalu tulis untuk manusia dulu. Bikin tulisan yang ngalir, enak dibaca, dan beneran ngebantu. Konten keren udah siap, tapi kan percuma kalau nggak ada yang baca, ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian 4, mengundang para tamu. Ini semua tentang promosi, gimana caranya narik orang buat datang ke blog kita.
Ini dia beberapa cara buat promosi. Ada SEO, ini gratis dan efeknya jangka panjang. Tapi ya gitu, butuh sabar, nggak bisa instan. Ada media sosial, ini cara paling cepat buat nyebarin konten, tapi kamu harus rajin interaksi. Terus ada email marketing. Ini kuat banget karena kamu bisa ngobrol langsung sama audiens, tapi yang ngumpulin emailnya itu tantangan. Tinggal pilih aja mana yang paling pas buat kamu. Apapun cara promosi yang kamu pilih nanti, ada satu kata sakti yang nggak boleh dilupain. Konsistensi. Posting secara rutin itu ngasih sinyal ke pembaca dan Google kalau blog kamu itu hidup dan terawat. Jangan sampai udah semangat di awal, terus tiba-tiba ngilang berbulan-bulan ya. Oke, kita sampai di bagian yang mungkin paling ditunggu-tunggu. Bagian 5, membuka toko di rumah Anda. Betul sekali, blog kamu itu bisa jadi sumber penghasilan bukan cuma sekedar hobi. Penasaran gimana caranya? Yuk kita lihat. Angka ini, $5.450, ini adalah rata-rata penghasilan per bulan blogger yang udah mapan. Keren banget kan? Tapi, ingat ya, ini hasil kerja keras bertahun-tahun. Blogging itu bukan cara cepat jadi kaya, tapi lebih kayak membangun aset digital buat jangka panjang. Butuh kesabaran. Nah, ini dia sumber-sumber pendapatannya. Kamu bisa pasang iklan, ikut program afiliasi, jual produk digital bikinanmu sendiri kayak e-book atau kursus online, terima postingan sponsor, atau bahkan nawarin jasa freelance sesuai keahlianmu. Kuncinya adalah diversifikasi, jangan cuma ngandelin satu sumber aja. Oke, jadi mari kita rangkum perjalanan kita. Pertama, ide. Cari niche yang kamu banget. Kedua, bangun. Siapin domain, hosting, dan pakai WordPress. Ketiga, konten. Tulis artikel berkualitas. Keempat, promosi. Tarik pembaca. Dan terakhir, monetisasi. Cari uang dengan sabar. Simple kan alurnya? Semua blog hebat yang kamu baca hari ini, semuanya dimulai dari satu langkah kecil. Sebuah keputusan untuk mulai. Nah, setelah dengerin semua ini, pertanyaan terpentingnya sekarang cuma satu. Apa langkah pertamamu?